Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ahli istiqomah fi hadhil maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sayyidul saqalain wa sayyidul maqamil mahmud. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz wa wasdaqul qailin al-ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini banyak apa landing enggak? Bicarakan ya, mau ibu mendengarkan ya. Biasanya ngajinya ini mulai jam 9 Bu ya, selesai jam 1. Ini sabu penggaing kaya ini. Ini mulainya jam berapa? Ini jam 8, jadi nanti selesai jam 12, kurang lebih begitu, kurang dikit lah. Nah, siap-siap aja ya. Nah, kali ini menyangkut di dalam acara keluarga, maka ngajinya ngaji keluarga, tatanan keluarga. Sedangkan di ayat Quran itu surat An-Nisa mulai dari awal ayat sampai habis itu total itu menata tatanan rumah tangga. Ya Yohana sutaku robakumul ladzi al-ayat ila akhiri. Mudah-mudahan dengan waktu yang mendadak ini juga bisa diambil manfaatnya. Amin. Amin. Ada perbaikan dalam kehidupan rumah tangga. Amin. Sesungguhnya semuanya butuh. Oh kan, ya begitu jangan. Kalau atasnya diam, bawahnya yang ngomong. Yang ngomong atasnya yang diam. Ya ibu-ibu. Ketawa terus nggak ada dia. Ya begitu. Kitabnya namanya Kitab Durrul Mutasirah. Penjelasan tentang bagaimana menata kehidupan rumah tangga suami. Di dalam rumah tangga ditata oleh Rasul begitu lengkap supaya umatnya selamat di dalam hubungan rumah tangganya. Jelaskan dalam Kitab Mutasirah tentang faidatun nikah dan afatun nikah. Faidatun nikah khamsatun itu ada 5. Di antaranya al-walad, mengharapkan anak itu sudah pasti. Kita berumah tangga mengharapkan turunan, tetapi dengan jalan dari 4 aujah, 4 perkara. Jikalau ingin mendapatkan turunan yang baik, yang soleh, ada syaratnya. Tidak asal begitu aja. Jadi ada syaratnya. Nah, ini yang belum, yang sudah ya sudah, tinggal diperbaiki aja, caranya yang baik. Gitu. Ya, jangan kayak kambing gitu. Asal mulai aja. Manusia ada tata caranya, ada adabnya. Toh kalau bisa sholat dulu. Tapi golongan kayak begini tidak mungkin sholat. Nanti sholat dulu 2 rakaat, memohon kepada Allah. Ini kalau kita ingin menghasilkan turunan yang baik. 2, itu diceritakan nanti. Di dalam hadisnya Nabi dan di dalam maqal ulama sudah jelas bagaimana dengan doanya Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitana ala ma razaqtana. Minta dijauhkan
dari keburukan dan keburukan syaitan yang ikut serta ini apa? Itu. Setan ini hati-hati mengikut sertakan di saat lelaki kedua insan ini bergaul dengan makanya para ulama itu tidak sembarangan begitu. Nah, kalau kita aku itu dalam proses begitunya begitu. Ditata semula ingin mendapatkan anak yang soleh. Satu al-waladu, dua semuanya ada 5. Memperbanyak kekeluargaan. Ini faedahnya nikah. 2 keluarga menjadi satu, saling kenal mengenal, menjadi kerabatan yang dekat. Ini sudah banyak anak. Kita langsung ketawa. Langsung yang kelima, mujahidatun nafsi bil qiyami wal khushu'. Nah, ini yang berat. Faidah nikah, keutamaan kita dalam bernikah, faidahnya yang pertama, yang terakhir ini adalah mujahidatun nafsi, menahan hawa nafsu. Disinilah tanggung jawabnya. Kewajiban seorang lelaki di dalam megang tampuk rumah tangga. Jangan dianggap remeh. Karena yang pasti di dalam keluarga itu pasti bergelombang. Banyak cobaan silih berganti. Pertama, ini yang pertama, kewajiban laki-laki harus bisa menampung, menerima kekurangan istrinya di dalam hal akhlaknya yang tidak baik. Kalau tidak menerima ya rusak. Maka berkewajiban mendidik istrinya, diluruskan kepada jalan yang baik, ditata. Makanya dibutuhkanlah di sini agama diutamakan. Makanya bahaya. Kepala keluarga tidak mengerti agama, yang jelas bahaya, kecelakaan dalam rumah tangga. Dia hidupnya senang-senang, kaya raya, tanpa agama, celaka. Dalam Al-Qur'annya, innahu kana fi ahlihi masrur. Ini ngarep menang ya di jalan. Ramai betul asmati. Begitu ya. Tadi asmati begitu. Semuanya lah. Yang belum jadikan pembekalan yang seperti ini pasti itu. Yang demikian itu pasti akan terjadi. Perkara itu pasti menginggapi kita semua dalam kehidupan rumah tangga. Ada aja yang memicu, menimbulkan sesuatu perkara. Ini kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak bisa membaca dengan hati, rusak rumah tangga itu, rusak. Nah, ini disebut mujahidatun nafsi. Nah, begitu juga istrinya, betul-betul saling pengertian.
sama-sama punya kewajiban di dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Harus saling mengetahui kewajiban itu. Kadang-kadang ada yang tidak mengerti kewajiban istri kepada suami, kewajiban suami kepada istri, haknya suami, haknya istri. Kadang-kadang tidak mengerti. Ini yang menjadi rancu dalam kehidupan rumah tangga. Karena sebelumnya tidak ada pembekalan sama sekali. Setelah berkeluarga, ya begitu kayak anak-anak. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit rame. Lama-lama, itu perang, piring terbang. Begitu. Karena tidak bisa menyimpan air, tidak bisa menahan. Suami tidak menampung keburukan istrinya, dia begitu juga sama. Hati-hatilah di dalam rumah tangga. Ini bapak udah bisa puas dengan ini. Ya yuk kerja kan seratan kuat-kuatan. Ya anak, ya begitulah ya namanya anak. Salah. Itu khusus namanya itu undangan. Ya Bin, kalau kamu bayang-bayang aja. Ini yang sudah ada yang sudah dalam perjalanan mengalami memegang kewajibannya ya Rofi. Sebentar lagi didik, siap menerpa begitu. Pasti itu terjadi. Oh, Nabi aja mengalami. Begitu kan. Nabi Nuh aja begitu, istrinya kayak apa di dalam ceritanya kan pukul dengan anaknya. Nabi Ayub begitu sabar. Ketika dia mengalami cobaan masa yang panjang dalam sakitnya, istrinya ya sempat mengeluh. Sempat hampir meninggalkan. Begitu, coba bayangkan itu contoh yang demikian itu yang diceritakan dalam Al-Quran, kita pelajari, kita hayati. Coba dalam keluarga pastilah bertubi-tubi. Tetapi dengan ujian itulah, di balik ujian itu hikmahnya sangat luar biasa. Itulah ladang pahala di dalam kehidupan rumah tangga. Menahan amarah itulah dengan tanpa kita sadari. Kita belajar menahan hawa nafsu. Karena yang paling berat, cobaan paling berat di dalam rumah tangga, nafsunya paling cepat. Aswandi begitu. Cepat memicu nafsu. Setan itu enak mengadu dombanya begitu. Apalagi suami istri yang belum punya anak, kecurigaannya besar. Nah, kecurigaan itulah yang dibuat-buat oleh setan. Suudon besar, sangka buruknya begitu meluas. Hati-hati, tipu dayanya. Yang selalu siap untuk merusak tatanan rumah tangga umatnya Nabi, cucunya Nabi Adam, itulah setan tugasnya. Merusak, kalau bisa hancur semuanya. Nah itu yang harus kita hati-hati, jangan mau diadu domba oleh setan. Jika kamu mau mengikuti alurnya. Ayo renungi begitu. Ya karena itu sangkamu begitu kadang-kadang mengikuti gambaran-gambaran yang dibuat-buat oleh setan yang sesungguhnya itu tidak dilakukan oleh istrimu. Kau sangka begitu juga istrinya kadang-kadang begitu, nyangka-nyangka suaminya begini, padahal tidak. Karena sesuatu madorot yang timbul ditimbulkan oleh setan begitu. Tujuannya merusak rumah tangga. Terutama dalam rumah tangganya orang-orang
orang-orang mukmin kan. Digoda supaya sholatnya lambat, sholatnya rusak, lari ke dunia, tinggalkan agama. Kenyataannya apa yang kita lihat berhasil kan? Setan berhasil. 90% lebih manusia di dunia ini mengikuti jalurnya setan. Coba dibayangkan. Tadi di masjid sudah nyata begitu. Ya, itu yang namanya menduniakan keluarganya ke dalam tatanan kehidupan yang ditergijab oleh agama. Kalau lihat kehidupan rumah tangga begitu, apa miris begitu? Tapi kebanyakan mereka tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena jarang menghadap kepada, jarang membersihkan jiwanya. Sehingga kekalutannya dalam rumah tangga tidak bisa diluruskan. Banyak cobaan itu. Ini mending begini. Ini bagus, Allah memberikan teguran kepada kalian, kepada kita. Dengan adanya demikian, kita sadar. Akhirnya mencari solusi, mencari nasihat. Jalannya Allah menuntun kita, menuntun kalian mencari hidayahnya Allah. Datanglah kepada tempatnya begitu, mohon, minta wejangannya, minta nasihatnya. Itu petunjuk dari Allah dengan adanya cobaan yang demikian begitu. Termasuk Aswandi. Caranya syukuran apa syukuran begitu. Ya, bagus. Tapi itu dipertahankan begitu Aswandi. Jadikan hal-hal yang lalu sebagai pembelajaran bagi kamu. Kekuranganmu mulai diperbaiki semuanya. Begitu juga istrinya. Begitu apa kekurangannya, tanyakan begitu. Pembekalan perlu. Jadi kalian masih muda, masih butuh pengalaman. Tanya kepada yang lebih tua. Ya, tua masa usianya, tua masa ilmunya begitu. Ada yang tua tapi tidak mengerti. Sudah tua punya cucu kadang-kadang nggak peduli dengan kewajiban agama, tidak perlu diikuti. Menyesatkan. Namanya keluarga menyesatkan. Keluarganya dibikin senang-senang dengan keduniaan. Nanti bahayanya di belakang. Jadi kamu jangan patokan kepada kesenangan begitu. Yang kamu lihat dengan keluarga, wah, berhasil, sukses, usahanya sukses, katanya usahanya sukses, mobilnya ada, rumah bagus, tiap hari mall keluar terus begitu, itu tidak sukses. Itu bukan sukses namanya. Kesenangan, terjebak dalam kesenangan itu namanya bukan sukses. Siap-siap saja sudah menunggu kecelakaan selama-lamanya. Yang dibilang sukses
di dalam menata keluarga bisa menyederhanakan kehidupan sesederhana mungkin, jika dirasakan bisa sejuk dengan adanya rezeki seadanya, tapi tenang jiwanya, hatinya bersih, tidak iri kepada tetangga. Nah, ini yang kehidupan yang khusus yang begini, itu namanya tenang jiwanya, kaya menurut ilmu begitu. Banyak orang yang kaya tapi masih tergelimpang dengan kerakusannya, masih banyak. Maka kehidupannya tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah mencapai kebahagiaan selamanya. Jadi intinya ini adalah satu, agamakan keluarga, diagamakan, didik dengan agama betul-betul, sampai menghasilkan anak yang soleh. Itu tumpuan semua harapan bagi kehidupan rumah tangga. Anak yang soleh, itu yang sangat berharga. Harta yang paling berharga adalah anak yang soleh, tidak ada lain. Nanti setelah kita pindah alam baru merasakan betapa berharganya anak soleh itu. Bisa dibandingkan dengan anak yang susah di dunianya, nggak ada apa-apanya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi anak yang soleh berguna bagi orang tuanya setelah pindah ke alam yang lain, dibutuhkan oleh bapak, oleh kedua orang tuanya apa? Ya amal soleh anaknya. Tapi susahnya mendidik anak begitu susah. Kenapa susah? Ya karena untuk mendewasakan kita begitu. Maka dibutuhkan, artinya kita jadi sabar, jadi orang itu sabar. Bertambah usia, tambah sabar, tambah sabar, tambah sabar. Karena dari deraan yang begitu, ujian yang begitu, yang berlapis-lapis, itulah prosesnya Allah mendewasakan kita. Tetapi kenapa kita mengerti demikian? Ya karena kita mengaji begitu. Ya dia ujian begitu kita paham. Kalau tidak paham, apa yang terjadi? Dia rusak. Nah ini anak nangis, tidak langsung naik kita. Kenapa ini anak bisa menangis? Apa sebabnya? Di samping begitu juga kita sudah siap-siap bahwa ini adalah ujian dari Allah. Itu mengerti. Akhirnya tidak menyalahkan mamanya. Begitu juga istrinya begitu. Ada begitulah begitu. Ada yang betul siap-siap mencari itu nasihat, ada yang tidak. Sementara ini tafsir kita tinggalkan dulu. Ini ada keperluan dari Sohibul Hajah. Jadi ngajinya ngaji rumah tangga bin. Ya, kamu penting juga, nanti lama-lama kamu masuk ke rumah tangga. Laki-laki tanggung jawabnya tadi, Masya Allah, laki-laki tanggung jawabnya ngeri bagaimana. Siap jadi pemimpin segala-galanya, minimal pemimpin rumah tangga, tuntutannya itu. Begitu ya, iya, siap menerima kekurangan-kekurangan istrimu, apa kekurangannya kau terima dengan baik. Begitu juga, tapi jangan asal menerima begitu, ditindaki dengan nasihat, dengan tuntutan ilmu. Tidak mengerti dibawa kepada orang yang mengerti, supaya bisa menerima nasihat dan bisa dijalankan dalam kehidupan rumah tangga. Itu sangat penting begitu, supaya sama-sama bisa mujahidatun nafsi, menahan amak nafsunya di dalam rumah tangga,
dan saling pengertian. Saling pengertian inilah yang timbul sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah bahagia, mawaddah adem tentrem, warahmah penuh dengan kasih sayang dalam rumah tangga. Karena saling menyadari begitu. Tetapi untuk menghasilkan 3 perkara mulia ini butuh ilmu, butuh perjuangan, butuh mujahidatun nafsi. Itu tadi begitu. Pak, belajarlah terus, jangan pernah berhenti. Banyak sesuatu perkara yang tidak kita mengerti, yang bisa menimbulkan sesuatu perkara yang lebih parah. Maka teruslah tanyakan sesuatu hal itu untuk mengetahui perkara supaya tidak ada perkara. Begitu aja, sering-sering curhat. Kalau ada masalah, kamu tidak mau tanyakan begitu. Inilah ada sebuah pengalaman yang terjadi, yang terlewat, jadikan pembelajaran buat kita semua. Itulah kebodohan kita sebagai manusia. Kurangnya kita menghadap kepada Allah. Tidak bisa diukur dengan akal kita, tidak bisa. Karena setiap kejadian itu mengandung rahasia yang tersimpan. Setiap peristiwa mengandung rahasia. Jadi kalau kita tidak hadapan kepada Allah, maka tidak terbuka. Yaitu apa sih penyebabnya? Kalau semakin jauh kepada Allah, ya siap-siap saja. Tambah susah. Tujuannya Allah menguji kita supaya mendekat. Diuji malah menjauh. Kenapa? Karena tidak mengerti. Jauhnya kebiasaannya dari Allah. Diuji malah jauh, ya tambah rusak. Setan menang. Setan yang gembira. Hancur lagi cucunya Nabi Adam. Begitu, jauhkan dari agama. Harusnya kita mengerti. Kita malas, itulah setan. Namanya setan kaslang. Kata itu maknanya malas ini. Kalau kamu berat, itu namanya dikemuli setan kaslang itu. Subuh itu adzan, aduh masih ada waktu, itu kaslang itu. Jadi kalau kamu berat, tiba-tiba berarti kamu setan kaslang gitu. Jam berapa sudah? Jangan nggak usah lama-lama ngaji ibu begini. Baru jam 9 kurang 1/4. Ya. Banyak-banyak 1/4 jam aja, yang penting diresapi begitu ya. Belajar mujahidatun nafsi. Setiap ada perkara dipikir dulu. Jangan langsung naik hitam, jangan dulu emosi, dipandang dengan akal hati, dengan pandangan hati. Terus itu untuk wanita begini. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa, sebaik-baiknya wanita, istri, imra'atun idza nadarta ilaiha sarrafa. Satu, ketika kau melihat istrimu, ia membahagiakan kita. Ditelang enak, disawang enak, dilihat mengenakan gitu. Kadang-kadang dilihat ada wajahnya dibalik gitu. Terus waida amartaha ilaiha atau askar. Ketika suami menyuruh, ia melaksanakan perintahnya. Ini sebaik-baik wanita. Terus wa in ghibta anha wa hafidhaka fi malika wa nafsiha. Ketika sang suami pergi,
entah keluar kemana, tugas, kerja, istri bisa menjaga kekayaan yang paling berharganya, bisa menjaga anaknya, bisa menjaga dirinya. Jadi 3 perkara inilah yang ditekankan oleh Nabi menjadi ukuran tolak ukur kebaikan seorang istri kepada suaminya. Suami belum datang, makanan harus masak. Ini suami biasanya datang jam berapa? Masakan sudah siap. Begitu. Suami harus siap menerima apa yang jadi begitu. Masaknya kangkung goreng, mintanya bakaran kakap ya. Dibakarin kakap mintanya gorengan kawat ya. Orang ketemu. Tidak ketemu. Ibu yang goreng kapal mintanya gorengan mobil. Jadi laki-laki tidak mengurusi keadaan isi rumah tangganya begitu. Terserah istri mau masak apa begitu. Nah, itu ajalah dulu. Nggak usah perlu banyak-banyak begitu. Yang penting mari dikatakan dengan agama semuanya. Tuntun dengan agama. Sholatkan semua keluarga. Supaya tumbuh dalam rumah itu ada nur yang menyinari semua isi rumah. Insya Allah mendapatkan berkah karunia maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.